Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ayuhat tulab wa talibat azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan tentang ruqyah. Di mana sebelumnya perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya untuk benar-benar bertauhid, mengesahkan Allah, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Muhammad SAW berusaha menjelaskan tauhid ini dengan sejelas-jelasnya, menjelaskan syirik dan jalannya yang menuju kepada kesyirikan dengan sejelas-jelasnya, untuk menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan. Nah, di antara bentuk-bentuk penjagaan Nabi Muhammad agar umat ini tidak terjerumus dalam kesyirikan, maka dijelaskan perkara-perkara yang bisa mengarah, yang bisa menjadi jalan menuju kepada kesyirikan. Nah, di antara perkara-perkara tersebut yang telah Rasulullah jelaskan, di antaranya satu adalah ruqyah. Karena ruqyah ini juga perkara yang dibolehkan, tapi juga kalau tidak hati-hati bisa mengarahkan manusia atau menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik. Jadi kita langsung saja, ruqyah, apa sih ruqyah itu? Kita mulai dari ta'rifur ruqa. Di situ ruqa judulnya, sama dengan ruqyah. Jadi ar-ruqa jam'u ruqyah. Jadi ruqa itu adalah bentuk jamaknya dari ruqyah. Apa? Wahiyal qira'atu wan nafathu talban lisyifa'i wal afiyah. Sawa kanat minal Qur'anil Karim au min ad'iyah au minal ad'iyatin nabawiyati al-ma'thurah. Jadi yang namanya ruqyah adalah membaca, membacakan ataupun meniup-niup untuk mencari kesembuhan, untuk mencari kesehatan, baik yang diucapkan atau yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang ma'thur, yang datang dari Nabi SAW. Itu yang disebut ruqyah atau ruqa jamaknya. Jadi membaca, qiraah, dan meniup, untuk mengharapkan kesembuhan dari penyakit, atau sehat kembali dari setelah sakit. Baik yang dibaca itu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maupun doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang disebut ruqyah. Jadi membaca Al-Quran ataupun doa-doa Nabi kepada yang sakit, agar yang sakit ini menjadi sembuh, sehat kembali. Itu namanya ruqyah. Terusnya adillatu ala jawazi ruqa. Di berikut ini dalil-dalil tentang bolehnya ruqyah. Misalnya
Fa'an Auf ibni Malik radhiyallahu anhu qala kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalika faqala a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun rawahu Muslim. Jadi Auf bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan kami dulu ya, ini masih ketika belum Islam, ketika masih jahiliyah itu meruqyah. Maka kami bertanya, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah tentang ruqyah itu? Maka Nabi mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, perlihatkan ya, kepadaku ruqyahmu, yakni yang kamu baca itu apa? La ba'sa biruqah ma lam yakun fi syirkun. Ya. Tidak apa-apa ya, tidak dosa ya. Meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bolehnya, karena Nabi mengatakan la ba'sa biruqa, enggak apa-apa, enggak ada dosa maksudnya. Kalau kita meruqyah selagi enggak ada unsur kesyirikan, enggak ada unsur menyimpang dari syariat. Kemudian misalnya lagi hadis lagi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staka minna insanun ya masahahu biyaminihi thumma qala adhibil ba'sa rabban nasi washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Rawahul Bukhari Muslim ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anhu apabila ada orang yang mengadukan tentang sakitnya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian mengusap orang itu ya dengan tangan kanannya sambil dia membaca doa ya. Adhibil ba'sa rabban nasi washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Rasulullah membaca doa ini. Ini namanya doa yang ma'thur, yang datang dari Nabi. Rasulullah membaca untuk apa? Mengobati orang yang sedang sakit. Mengharapkan kepada Allah agar orang sakit ini bisa sembuh. Di adhibil ba'sa, hilangkanlah rasa sakit. Wahai Tuhannya manusia, sembuhkanlah. Engkaulah zat yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ini dibaca kepada orang yang sakit ya, diusap, kemudian dibaca. Itu menunjukkan Nabi meruqyah ya. Berarti kalau Nabi meruqyah berarti ruqyah boleh. Karena Nabi tidak mungkin melakukan perkara yang tidak boleh. Kemudian, karena ruqyah itu sebagaimana tadi rentan dengan kesyirikan, maka di sana para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat bolehnya ruqyah. Ya, kalau memenuhi syarat-syarat itu berarti boleh, kan nanti kalau tidak terpenuhi berarti nanti bisa menjadi perkara yang mamnu, yang terlarang. Ya. Jadi syarat-syarat bolehnya ruqyah yang pertama alla ya'taqida annaha tanfa'u li dzatiha dunallah ya. Harus diyakini ya, harus yakin bahwasanya apa? Ruqyah itu yang memberikan manfaat ya, yang bisa menyembuhkan itu bukan kata-kata atau apa yang dibaca ya. Tapi bahwa itu adalah Allah. Jadi jangan diyakini bahwa ruqyah itu sendiri yang bermanfaat.
ya, yang bisa menyembuhkan itu ruqyah sendiri, itu doa atau ucapannya itu, ya. Jangan diyakini demikian, ya. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tapi kalau meyakini bahwa ini doanya ini kata manjur mujarab ini, ya, lupa bahwa yang menyembuhkan Allah, ya, maka itu tidak boleh. Karena berarti dia meyakini yang menyembuhkan itu adalah lafaznya itu sendiri, ya, bukan Allah. Fa in i'taqada anha tanfa'u bidzatiha min dunillahi fa huwa muharramun. Apabila dia meyakini bahwa ruqyah itu bermanfaat, ya, karena zatnya ruqyah itu, ya, karena kalimatnya ruqyah itu, maka adalah haram. Bal huwa syirkun, bahkan gak cuma haram tapi sampai syirik, karena meyakini ada yang menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ya'taqidu annaha sababun la tanfa'u illa bi'idznillah. Harus diyakini ketika meruqyah bahwa ucapan-ucapan yang diruqyah itu, ucapan-ucapan yang untuk ngeruqyah itu, ya, kalimat-kalimat itu adalah hanya menjadi sebab saja. Hanya menjadi sebab. Ya, hanya menjadi sebab, tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, ya, harus tidak boleh diyakini bahwa ruqyah itu yang bisa mendatangkan kesembuhan, itu tidak. Tapi Allah yang memberikan kesembuhan. Atsani alla takuna bima yukhalifu syar'a. Tidak boleh dengan yang menyelisih syariat. Jadi ruqyah itu tidak boleh dengan ucapan-ucapan yang di sana menyelisih syariat. Kama idza kanat mutadammana du'a ghairillahi aw istighatsatan bil jinni wa ma asbah dzalika fa inna muharrama bal syirkun, ya. Apabila ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat di dalam ruqyah itu mengandung doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau doa kepada jin, ya, atau yang semisal dengan itu, maka itulah haram, bahkan syirik. Jadi misalnya meruqyahnya dengan kalimat-kalimat minta pertolongan kepada, misalnya, wahai syaitan, wahai iblis, misalnya, wahai jin yang menghuni atau yang menguasai tempat ini, misalnya. Nah, maka ini tidak boleh, haram, bahkan syirik. Jadi tidak dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Ya, kalau kita mau ruqyah cuma cukup dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun doa-doa Nabi, itu sudah insya Allah benar, tidak akan menyelisih syariat. Ats-tsalits an takuna mafhumah maklumah. Adalah ruqyah itu kalimat yang diucapkan itu adalah difahami, diketahui maksudnya, ya. Jangan dengan perkara-perkara yang kita nggak paham itu apa yang kita ucapkan itu, ya. Fa in kanat min jinsi talasim wasya'udha fa innaha la tajuz. Kalau yang diucapkan itu dari jenis mantra-mantra ataupun sihir, maka itu tidak boleh. Itu, ya, 3 syarat itu dibolehkannya, atau 3 syarat itu dibolehkannya untuk ruqyah, ya. Wa qasa Imam Malik rahimahullah ayarqa rajulu wa yustarqa faqala la ba'sa bidzalika bil kalamit thayyib. Jadi Imam Malik pernah ditanya, apakah seorang itu boleh meruqyah atau boleh minta ruqyah, ya. Maka dia mengatakan tidak apa-apa selama dengan kalamut thayyib, ucapan-ucapan yang baik. Kemudian yang terakhir, ar-ruqyatul mamnu'ah. Ini ruqyah yang terlarang. Nah, kullu ruqyatin lam tatawaffar fiha syurutu al-mutaqaddimatu, ya, fa inna muharramah. Semua ruqyah yang tidak terpenuhi syarat-syarat tadi, ya, 3 syarat tadi yang telah kita sebutkan, maka adalah haram.
Ka ayat takidarroki awil marqa annaha tanfa'u wa tu'thiru bidzatiha. Seperti apa, meyakini bahwa yang menyembuhkan, yang mempengaruhi itu karena apa? Yang meruqyah. Oh, ini karena yang meruqyah sakti ini ya. Sehingga bisa sembuh ya. Nah, kalau meyakini wah ini sakti nih. Ini hebat peruqyahnya ini. Nah, ini berarti dia menyelisih syarat tadi ya. Karena seperti apapun dan siapapun yang meruqyah, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan sembuh. Marqa atau yang dibacakan. Yang dibacakan itu yang apa mantranya sakti misalnya, berpengaruh. Nah, ini nggak boleh. Atau perkara atau yang mustamilah al-alfadhi syirkiyah, atau yang mengandung lafaz-lafaz syirik ataupun wasilah ya. Wasilah-wasilah kufur ataupun lafaz-lafaz bid'ah ataupun dengan lafaz-lafaz yang tidak difahami, maka itulah terlarang. Itu apa ruqyah yang terlarang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.